PDIP resmi mengumumkan pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Bobi Nasution sebagai kadernya. Apa langkah selanjutnya? Bagaimana kemungkinan Jokowi bergabung ke partai politik? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, sudah ada Bung Melki Lakalena, serta Sekjen Projo Handoko, juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam. Selamat petang Bung Melki, Mas Umam, dan juga Mas Handoko. Terima kasih sudah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat petang, Mbak. Ya, Bung Melki, ini ada respon apa nih sekiranya Golkar setelah Jokowi dipecat di PDIP? Apakah Golkar yang menyebutkan diri sebagai partai yang terbuka dengan siapapun langsung akan mengajak Pak Jokowi dan juga Gibran gabung? Yang pasti komunikasi kami dengan semua partai berjalan baik. Komunikasi kami dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, Mas Bobi juga berjalan baik, sehingga tentu situasi ini tidak serta-merta akan membuat kami seperti tadi disampaikan oleh Pak Bahlil, hanya karena ini kami harus berkomunikasi dengan Pak Jokowi untuk urusan yang terjadi baru-baru ini. Tapi yang pasti komunikasi kami sudah berjalan baik selama ini, dan nanti pada waktunya tentu setelah situasi lebih kondusif, kemudian nanti situasi kondusif Jokowi, maksudnya gimana? Memang sekarang tidak kondusif begitu? Kan kalau kita lihat sekarang kan Pak Jokowi juga tidak mau menyampaikan mau kemana, kan udah masih partai perseorangan dan seterusnya. Tentu kita berjalan sealamiah saja, karena sekali lagi komunikasi Pak Jokowi dengan semua pihak saya pikir baik ya. Yang saya lihat juga dengan teman-teman PDIP juga secara pribadi juga berkomunikasi baik. Jadi sebenarnya kondisi ini kan sudah lama diperbincangkan oleh publik. Tapi sekali lagi kita tentu menghormati semua yang terjadi di masing-masing partai. Tapi yang pasti Partai Golkar kita semua oleh Ketua Umum kami Pak Bahlil terbuka pada siapapun yang memang bisa terlibat dengan Partai Golkar. Tentu Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa, sebagai seorang presiden 2 periode, tentu memiliki kapasitas juga untuk bisa berkontribusi melalui pilihan beliau. Tentu Partai Golkar terbuka untuk bisa bersama beliau untuk proses ke depan. Gitu. Kalau dari Projo, ini perspektifnya sebaiknya Pak Jokowi ini berlabuh kemana nih kalau dari Projo menginginkannya? Oke. Kalau dari Projo sebetulnya bukan hanya berlabuh kemana ya, karena opsi-opsi lain juga masih ada, dan kita belum tahu opsi mana yang diambil. Misalnya opsi pertama tadi Pak Jokowi bergabung dengan partai-partai yang sudah ada. Beberapa partai sudah sampaikan terbuka untuk Pak Jokowi. Kemudian juga karena kontestasi elektoral berikutnya masih 2029 ya, itu juga masih mungkin misalnya Pak Jokowi membangun partai sendiri. Gitu. Partai Projo maksudnya? Nggak tahu. Tentu Projo pasti akan menjadi bagian dari itu kalau memang Pak Jokowi membangun sebuah partai, karena resources dan jaringan yang dimiliki Pak Jokowi juga cukup banyak. Tapi ada komunikasi tidak soal pembentukan partai ini dari Projo dan juga Pak Jokowi? Belum, hari ini belum. Tapi yang jelas bahwa tapi diskusi-diskusi misalnya kami terus terang juga pernah dulu sebelum awal awal periode kedua misalnya mengusulkan misalnya partai baru gitu. Tapi kemudian waktu itu ya belum menjadi pilihan dari Pak Jokowi. Saya ke Mas. Opsi berikutnya kan Pak Jokowi bisa mempengaruhi konstelasi politik nasional dari posisi non partai. Ini misalnya kita lihat kemarin dalam kontestasi pilkada. Saya ke Mas Umam. Kami tangkap Mas Handoko. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, kalau dari perspektif Anda, kemungkinan langkah Pak Jokowi ini harus bagaimana gitu? Biar bagaimanapun seorang Pak Jokowi pasti tentunya membutuhkan wadah politik sebagai kendaraannya. Ya Mbak Cynthia, memang langkah terbaik bagi penguasa yang baru saja Mandito Ratu, kemudian menghadapi sebuah tantangan yang tidak mudah dalam kontestasi kekuasaan, langkah terbaik adalah menjadi bagian dari kekuatan politik sendiri. Karena hal itu akan menjadi sebuah
mekanisme perlindungan atau protection mechanism yang akan jauh lebih efektif, terutama ketika ada aktor-aktor kekuatan politik yang sedang secara intensif menyasar beliau. Nah, oleh karena itu besar kemungkinan Pak Jokowi atau setidaknya kalaupun Pak Jokowi terrepresentasikan dari statementnya partai perorangan, kalau misal itu ditafsirkan beliau tidak ingin menjadi bagian dari kekuatan politik tertentu, tetapi besar kemungkinan lingkar dekat beliau akan segera berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Kalau Mas Bobi per hari ini sudah menjadi bagian dari Gerindra, Ya. maka hari ini yang kemudian perlu diperjelas adalah Mas Gibran. Dan kita juga tahu bahwa Mas Gibran dan juga beberapa menteri-menteri yang ada di pemerintahan saat ini adalah masih menjadi bagian dari sel-sel kekuatan politik Pak Jokowi. Oleh karena itu tentu akan dihitung mana yang akan jauh lebih kuat, mana yang kemudian lebih menguntungkan secara politik sekaligus juga menyediakan political protection yang memadai. Oke, kalau Bung Melki dari Partai Golkar sendiri, jikalau Pak Jokowi memilih wadah politiknya melalui Partai Golkar, posisi apa yang ditawarkan Partai Golkar? Bung Melki, mohon maaf, audionya boleh dibuka? Tentu Pak Ya, Jokowi silakan. dengan pengalaman beliau selaku presiden 2 periode, tentu sangat banyak hal yang bisa dilakukan oleh beliau selaku mantan presiden 2 periode ini untuk bangsa ini, dan tentu kami di Partai Golkar akan sangat berterima kasih jika beliau berkenan untuk bergabung di Partai Golkar. Dan terkait posisi untuk Pak Joko Widodo, tentu pasti akan ada perbincangan dengan ketua umum kami dan jajaran partai yang lain untuk menempatkan beliau secara tepat di Partai Golkar untuk posisi apa yang paling memungkinkan untuk beliau bisa berkontribusi bagi bangsa melalui Partai Golkar. Tapi kalau dari kader sendiri diterimanya sebagai posisi apa? Kami tidak bisa bicara karena tentu ini harus ada perbincangan antara Pak Jokowi dan pimpinan kami dan juga teman-teman pimpinan DPP lainnya untuk posisi yang paling tepat buat beliau untuk bisa berkontribusi bagi bangsa dan melalui posisi ada di Partai Golkar, sehingga benar-benar jika Pak Jokowi berkenan untuk di Partai Golkar akan berkontribusi maksimal bagi bangsa melalui Partai Golkar nantinya. Oke, kalau Mas Handoko, ini kan seandainya Pak Jokowi memilih, meskipun sampai saat ini masih selalu mengucapkan adalah partai perorangan, meskipun partai tidak mungkin perorangan seperti itu ya. Apa sekiranya yang Projo harapkan sebagai pendukung setia Pak Jokowi? Begini, Pak Jokowi ini kan dengan pengalaman politiknya yang begitu panjang dan cemerlang ya, sangat sukses, itu tentu menjadikan Pak Jokowi seorang tokoh negarawan yang pasti bisa memberikan kontribusi, memberikan dharma bakti yang luar biasa bagi bangsa ini. Pun demikian, rakyat juga memang butuh tokoh-tokoh seperti Pak Jokowi ini tidak berhenti, tidak pensiun, tetapi terus berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Maka pilihan apapun yang diambil Pak Jokowi, kami meyakini bahwa itu adalah dalam upaya bagaimana Pak Jokowi dengan potensi luar biasanya terus menjadi energi positif, memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia ini, Mbak. Jadi kami meyakini itu, maka tentu kami juga akan mendukung langkah apapun Pak Jokowi pasca beliau secara resmi dipecat oleh PDI Perjuangan ini. Yang penting Pak Jokowi terus berada dalam pusaran politik nasional, berada dalam pusaran rakyat dan terus menjadi kontributor besar. Oke. Mas Umam, kalau Pak Jokowi selalu menyebutkan partai perorangan, apakah ini artinya belum ada posisi yang tepat yang ditawarkan partai manapun untuk Pak Jokowi? Ya, kembali lagi di Sapa Indonesia Malam. Mas Umam, ketika kita bicara soal politik, bukan suatu hal yang memungkinkan ketika berkendara tanpa mesin politik, tanpa partai. Kalau untuk Pak Jokowi ini, jika masih terus mengatakan adalah partai perorangan, bagaimana menurut Anda, Mas Umam? Ya, tentu semuanya akan dihitung betul secara taktis maupun strategis ya. Dan itu Pak Jokowi sebagai bagian dari
the strategist, jadi yang paham betul pola strategi dalam konteks relasi kekuasaan, tampaknya akan berhitung secara matang. Memang per hari ini kalau misal kemudian kita cermati, ketika kemudian beliau sudah lolos dari serangan-serangan, maka kemudian belum tentu akan mengasumsikan bahwa serangan itu akan berhenti, karena itu akan terus dilakukan. Tadi saya berdiskusi dengan Pak Handoko bahwa pola relasi konfliktual antara Pak Jokowi dengan PDIP itu bukan berarti berakhir dengan statement pemecatan dari PDIP. Justru ini adalah awal dari perseteruan yang kemudian nanti akan berbuntut dalam pola relasi yang akan jauh lebih kompleks dalam momentum pertarungan, dalam pola-pola interaksi politik selanjutnya. Maka jika kemudian itu terjadi, langkah terbaik adalah menciptakan political protection dan perlindungan paling memadai bagi seorang Pak Jokowi dalam pola permainan kekuasaan ini adalah ya menjadi bagian dari kekuatan politik itu sendiri. Per hari ini, partai mana yang paling menurut Anda paling memungkinkan untuk menerima Pak Jokowi dengan posisi tentunya yang sesuai dengan latar belakang dan juga background Pak Jokowi sebagai Presiden ke-7? Ya, memang kalau misal kita cermati partai-partai yang terdekat dari lingkaran koalisi Merah Putih memang memiliki plus minus yang beragam. Kalau misal kemudian kita ke PAN, ke PKB tentu memiliki elemen yang kedekatan dengan ormas kekuatan politik Islam tertentu. Tetapi tampaknya garis nasionalis yang coraknya tidak jauh berbeda dengan PDIP, meskipun less ideologis, tetapi lebih pragmatik, lebih terbuka, dan lebih egaliter, sehingga tidak ada strata-strata politik yang justru akan mengekang itu sendiri. Dalam konteks ini, Golkar indikasi yang lebih kuat. Dan tadi saya menyampaikan di beberapa diskusi sebelumnya, apa yang terjadi di Golkar, termasuk juga pergantian antara Pak Erlangga ke Pak Bahlil, patut diduga itu adalah bagian dari operasi politik yang memang dipersiapkan untuk menciptakan landasan politik yang kokoh untuk landingnya Pak Jokowi masuk di dalam konteks kepemimpinan di Golkar. Oke, silakan Bung Melki ditanggapi. Menurut Anda bagaimana itu? Ya, tentu Mas Umam bisa memberikan analisis apapun ya sebagai pengamat. Saya kira kita dengar dengan baik. Tapi yang pasti memang sudah disampaikan, kami di Partai Golkar sebagai partai terbuka tentu menerima dengan baik siapa saja yang memang berkenan untuk masuk dan menjadi bagian dari Partai Golkar. Waktu pada saat 60 tahun peringatan kemarin di di Sentul, kan sudah disampaikan juga bahwa Pak Prabowo Subianto saja sebagai alumni Partai Golkar mendirikan partai itu tetap berhubungan baik dengan kami walaupun kami sering berkompetisi dan beradu. Apalagi kalau memang misalnya selain yang sudah menjadi alumni, tentu juga ada orang yang punya ideologi kekaryaan yang kuat ya. Kalau kami di Partai Golkar itu siapapun orangnya dari partai manapun juga, sejauh memiliki ideologi ataupun praktek karya kekaryaan di lapangan itu menurut kami mereka menjalankan ideologi Partai Golkar dengan baik ya. Mereka berkarya, mereka menjalankan aspek-aspek fungsional dan itu tentu sangat baik bagi Partai Golkar. Sehingga kami dengan sangat terbuka tentu bisa kalau termasuk kemungkinan jadi Dewan Pembina ya. Masuk, Bung Melki. apapun posisinya, sekali lagi kami di Partai Golkar pasti akan berdialog ya, berdiskusi, bermusyawarah dengan beliau. Pasti Pak Ketum akan mengajak kami, jajaran kami, Waketum dan jajaran terbatas para senior untuk mendiskusikan nanti dengan Pak Jokowi apa yang paling tepat, misalnya beliau berkenan untuk masuk di Partai Golkar nanti. Terima kasih Waketum Partai Golkar Pak Melkias Markus Mekeng dan juga Pak Handoko Sekjen Projo dan juga Mas Khairul Umam sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.